Pemirsa, sahabat kurang muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Abu Bakar Al-Asam mengatakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan membuat 10 anggota tubuh manusia berbicara pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-ainan, 2 mata. Kemudian al-udhunan, 2 telinga. Kemudian al-yadan, 2 tangan, dan berikutnya ar-rijlan, 2 kaki, wal jildu wal lisan. Begitu juga kulit mereka dan lisan mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang-orang yang masih hobi bermaksiat dengan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan tangannya, berarti dia sudah siap menghadapi kesaksian anggota tubuhnya pada hari kiamat. Yang mana pada saat itu saksi-saksi tersebut tidak bisa disogok, tidak bisa diajak kompromi, dan tidak bisa dibayar. Karena mereka hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya adalah yang bisa kita ambil dari kisah berbicaranya seekor sapi, berbicaranya seekor serigala, sebagaimana berbicaranya manusia, adalah dahsyatnya fitnah dan huru-hara akhir zaman. Sehingga pada saat itu manusia mengalami hari-hari yang berat, hari-hari yang sangat menyibukkan mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa menjaga harta mereka, tidak lagi bisa menjaga hewan ternak mereka, sehingga pada saat itu hewan ternak mereka menjadi mangsa binatang-binatang buas. Tentu hari kiamat lebih dahsyat lagi dari huru-hara dan fitnah akhir zaman. Belum apa-apa dibandingkan dengan hari kiamat. Karena pada hari kiamat, seseorang tidak akan lagi mempedulikan keselamatan orang-orang terdekatnya. Apakah itu istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih." Yang artinya, dan apabila telah datang hari yang memekakkan telinga, yaitu hari kiamat, pada saat itu seseorang akan lari dari saudaranya, dan dia akan lari dari istrinya. Begitu juga dia akan lari dari ayah dan ibunya. Karena pada saat itu dia disibukkan oleh sesuatu yang berat bagi mereka. Karena masing-masing pada saat itu sibuk dengan urusannya, sehingga mereka tidak ingat lagi orang-orang terdekat mereka, orang-orang yang berada di samping mereka. Pada saat itu tidak lagi berguna harta, anak-anak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan amal saleh yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Adapun orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan
anak-anaknya, mengorbankan istrinya, mengorbankan kerabat-kerabatnya, mengorbankan manusia seluruhnya, maka akan dia lakukan agar dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal tersebut sia-sia dan tidak berguna ketika seseorang sudah berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan. Hati yang selama di dunia mengerjakan ketaatan. Orang yang memiliki hati tersebut mengerjakan ketaatan dan amal saleh, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha. Yang artinya sedang mereka saling melihat pada saat itu, pada hari kiamat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarganya yang melindunginya di dunia serta orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian dia mengharapkan tebusan itu bisa menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka korbankan untuk menyelamatkan diri mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mendatangkan manusia seluruhnya, mendatangkan istri-istrinya, mendatangkan anak-anaknya, mendatangkan kerabat-kerabatnya sebagai tebusan untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala, kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, kata Allah. Tidak bermanfaat bagi mereka, karena pada saat itu yang bermanfaat bagi manusia adalah iman, keimanan dan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.